Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Masyarul muslimin rahmanallah yakum. Alhamdulillah, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menemui bulan Ramadan ini, dan insyaallah di malam hari ini kita berusaha untuk memaksimalkan waktu yang ada, yaitu membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah Saleh Al-Fauzan yang berjudul Mukhtasar Ahadits Syiyam Ahkamun wa Adabun, yaitu ringkasan dari hadis-hadis yang berkaitan dengan syam, ya, beberapa hukum dan juga beberapa adab yang ada di dalamnya. Insyaallah kita bermohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan kemudahan kepada kita untuk membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau, kemudian membawakan juga beberapa faedah yang disampaikan oleh beliau di dalam kitab ini bi'idznillah taala. Yang pertama adalah berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan, Al-haditsul awal fi wujubis siyam wa syai'un min hikamihi, yaitu hadis yang pertama adalah yaitu tentang kewajiban berpuasa dan sedikit berkaitan dengan hikmah yang terkandung di dalam puasa tersebut. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala buniyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, kemudian berhaji dan puasa Ramadan. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, masyaallah muslimin rahimanallah yakum, ini adalah hadis pertama yang dibawakan oleh beliau, yang menunjukkan di dalam hadis ini segi pendalilannya adalah hadis ini adalah hadis yang menunjukkan tentang kewajiban berpuasa. Karena di dalam hadis ini, ya, perkara puasa itu disebutkan bersaitan dengan ya 5 hal pokok di dalam agama Islam. Yang pertama adalah syahadat, ya, kemudian yang selanjutnya adalah sholat, kemudian yang ketiga adalah yaitu zakat, kemudian juga haji, dan kemudian juga puasa Ramadan. Nah, di dalam hadis ini, ya, secara runutan, ya, pertama adalah syahadat, kedua adalah sholat, kemudian yang ketiga zakat, yang keempat haji, dan yang kelima adalah puasa Ramadan. Nah, yang menjadi ini adalah urutan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya. Dan beliau dalam permasalahan ini cenderung bahwasanya menjadikan haji itu lebih dahulu daripada puasa Ramadan. Akan tapi pendapat jumhur para ulama, yaitu kebanyakan para ulama, ya, mereka memberikan runutan bahwasanya yang pertama adalah syahadat, ya, kemudian 2 sholat, kemudian yang ketiga adalah zakat, kemudian yang keempat adalah puasa, dan yang kelima adalah 5 haji. Nah, yang pertama adalah syahadat. Ini adalah aslus syai', ya, ini adalah asas dari segala sesuatu. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa, ya, akhir ucapannya la ilaha illallah, juga dia orang tersebut akan masuk dalam surga. Kemudian yang kedua adalah salat, ya, karena salat ini adalah awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah, ya, amalan pertama yang akan ditegakkan, ya, dihisab seorang tersebut di hari kiamat. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah yaitu zakat, ya. Para ulama mengatakan bahwasanya sholat dan zakat ini adalah ukhtan, ya, dua bersaudara yang senantiasa penyebutannya disebutkan beriringan di dalam Al-Qur'an, yaitu yang pertama sholat, kemudian yang selanjutnya adalah zakat. Kemudian, ya, kenapa didahulukan, ya, sholat, ya, daripada zakat? Karena disebutkan oleh para ulama secara asal bahwasanya segala sesuatu yang memiliki manfaat lebih banyak itu didahulukan.
Lalu kalau dikatakan bahwasanya sholat dan zakat bukanlah sholat itu berkaitan dengan pribadi, kemudian zakat itu memberikan manfaat kepada orang lain, maka para ulama diantaranya Syekh Muhammad Hisham Thahiri, beliau mengatakan iya, nampaknya yang secara zahir kelihatan seperti itu. Akan tetapi secara maknawi seorang tersebut ketika melakukan sholat, maka faedah dari sholat itu bermanfaat untuk orang banyak, bukan hanya untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Inna sholata, ya, karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari yang keji dan munkar. Ya, keji dan munkar itu bukan hanya berdampak bagi diri orang tersebut, tapi juga dapat memberikan pertolongan kepada orang-orang lain. Nah, ma'asyiral muslimin rahimanallahu. Kemudian yang selanjutnya adalah ya di sini haji. Kemudian selanjutnya adalah puasa Ramadan. Nah, kemudian beberapa faedah yang beliau sebutkan di sini. Ya, beliau mengatakan fi hadzal hadis dalilun ala wujubi shaumi Ramadan. Ya, bahwasanya hadis ini menunjukkan atas kewajiban puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan adalah sesuatu yang wajib. Ya, sesuatu yang wajib, sesuatu yang urgen ya di dalam kehidupan seorang muslim. Ya, bahkan di dalam Sahih Bukhari, bahwasanya Imam Bukhari membawakan sebuah riwayat ya bahwasanya ada seorang yang di siang hari bulan Ramadan dia mabok. Ya, kemudian seorang tersebut ditegur oleh Umar bin Khattab. Umar mengatakan, "Di madzala tasum? Engkau mabuk dan engkau tidak berpuasa. Kenapa engkau berpuasa? Fa inna auladana yasumun. Anak-anak kecil aja mereka berpuasa. Kenapa engkau tidak berpuasa?" Ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya perkara puasa tersebut di generasi para sahabat adalah sesuatu yang sangat agung. Adapun di zaman ini ya banyak kita saksikan di luaran ya, terkadang ada sebagian kaum muslimin mereka makan dan segala macam di luaran, maka itu adalah sesuatu yang gharib ya pada asalnya ya, sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik ya, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqu fi ayunikum min asy'ar wa kunna na'uduha fi adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Ya, sesungguhnya kalian mengamalkan suatu perkara yang kalian anggap enteng, akan tetapi dahulu apabila perkara tersebut terjadi di zaman kami, maka perkara tersebut adalah di antara perkara yang membinasakan. Apa hal tersebut? Di antaranya adalah enggak puasa. Ya, enggak puasa di dalam bulan Ramadan. Ya, ini dianggap sebagai perkara yang membinasakan. Ya, pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, ada seorang datang kepada Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu. Ya Rasul, aku binasa. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, "Kenapa engkau binasa? Kenapa engkau mengucapkan demikian?" Ya, sesungguhnya aku mendatangi istriku di tengah bulan Ramadan, dan seterusnya sampai hadis itu dikenal dengan ya faedah kafaroh, yaitu kafaroh bagi orang yang mendatangi istrinya di tengah bulan Ramadan. Ya, segi pendalilannya adalah orang tersebut datang kepada Rasulullah SAW sambil mengatakan apa? Halaktu. Ya Allah, aku binasa. Penyebabnya apa? Satu, awalnya dia di awal hari puasa. Kemudian di tengah hari gak sanggup karena ya ada istrinya di rumahnya. Kemudian datangilah istri tersebut, ya kemudian puasanya tersebut batal. Kemudian dia datang ke Rasulullah SAW, maka dia mengatakan halaktu, aku binasa. Ya, ini aja orang dari awal hari puasa, kemudian sampai di tengah hari dia batal. Ini dianggap sebagai kebinasaan. Apalagi kalau memang dari awal, ya niat dari awal Ramadan gak puasa. Atau yang kedua adalah yaitu bahwasanya seorang tersebut niat dari awal hari itu tidak ingin berpuasa, ya, maka ini lebih layak untuk dihadapkan kepadanya perkataan Anas bin Malik ini, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqu fi ayunikum wa kunna na'udduha fi adi Rasulullah minal mubiqat. Ya, kalian menganggap perkara tersebut biasa, tapi kalau itu ya sebagai seperti ukuran selai rambut, saking dianggap biasanya, yang nggak puasa di tengah Ramadan itu seperti nganggap remeh, seperti remehnya selai rambut. Ya, kemudian ya kata Anas bin Malik, itu kalau terjadi di zaman Rasulullah SAW, di zaman kami, itu kami anggap sebagai perkara yang membinasakan. Ya, oleh sebab itu ma'asyiral muslimin rahimanallahu yakum, maka berpuasa di dalam bulan Ramadan ini adalah satu kewajiban yang urgen, yang memiliki dampak yang sangat besar ya bagi keimanan seorang tersebut. Nah, kemudian beliau menyampaikan di sini yaitu wa min hikamis siyam, ya, dan di antara hikmah dari berpuasa wa asraruhu, ya, dan rahasia-rahasianya adalah annahu ibadatun lillah yataqarrabul abdu fiha ila rabbih.
ya bahwasanya itu adalah ibadah yang mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bitarki ma yajibu wa yastahi ta'atan lillah wa imtithalan li amrihi, bahwasanya itu adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, ya dengan cara apa? Meninggalkan perkara yang dicintai dan seorang tersebut inginkan. Nah, makan enak, orang itu suka. Minum itu nikmat, orang itu suka. Kemudian mendatangi ya pasangan atau istri, ya itu adalah sesuatu yang memang mahbub, yang dicintai oleh seseorang. Nah, barang siapa seorang tersebut meninggalkan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Yang kedua adalah barang siapa orang tersebut meninggalkan ya hal-hal tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan gantikan kebaikan lebih baik dari ya untuk orang tersebut. Ya oleh sebab itu dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man tara'a syai'an lillah awadahullahu khairan lahu." Barang siapa orang tersebut meninggalkan sesuatu karena Allah Ta'ala, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Ya, barang siapa seorang tersebut meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Ya, lebih baiknya apa? Apa yang digantikan di sini? Apa yang ditinggalkan di sini? Ya makan, ya minum, ya kemudian hal-hal yang lain yang membatalkan ya puasa seorang dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Semua perkara tersebut mubah. Ya oleh sebab itu saya Abdul Aziz Ar-Rajihi mengatakan hakikatun azimatun lisyam adalah tarkul al-imsak anil mubahat. Ya bahwasanya di antara hikmah yang agung yang terkandung di dalam puasa adalah seorang tersebut dilatih untuk meninggalkan hal-hal yang mubah. Ya, seorang tersebut dilatih untuk meninggalkan hal-hal yang mubah. Kalau seandainya sesuatu yang mubah yang di luar Ramadan itu mubah, di sini dijadikan haram, apalagi yang selain itu. Nah, oleh sebab itu masyaallah muslimin rahimanallah wa iyyakum, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hamba meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan hal-hal yang disukai di tengah hari, di dalam bulan Ramadan, maka ganjarannya apa? Sebagaimana di hadis yang lain, wa ana ajzibihi, hanya aku yang akan mengganjar ganjaran orang yang berpuasa tersebut, ya. Lisoimi farhatan, bagi orang berpuasa ada dua kebahagiaan, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu bahagia ketika berbuka dan kedua bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu masyarakat muslimin la khulufu famrus shaim ya atyabu indallah min rihil miski, bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu apa? Itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Kenapa? Orang tersebut meninggalkan apa yang dicintai dan diinginkan. Ya, ini ditarik dengan hadis yang lain, barang siapa meninggalkan sesuatu ya karena Allah taala, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, kemudian yang selanjutnya kita ringkas saja. Yang kedua adalah min hikamis siyam, di antara hikmah dari berpuasa adalah annahu sababut taqwa, bahwasanya puasa itu adalah sebab takwa. Di sini ada faedah. Faedahnya adalah segala sesuatu itu nggak muncul tiba-tiba. Ya, segala sesuatu itu nggak muncul tiba-tiba, segala sesuatu itu ada proses. Ya, seorang anak lahir itu butuh proses. Nikah dulu, kemudian habis nikah seterusnya, dan sampai kemudian positif, kemudian sampai kemudian mengandung, sampai kemudian persalinan dan seterusnya. Nah, kemudian Nabi Isa pun demikian. Nabi Isa meskipun terlahir dari janin ya seorang seorang wanita yaitu Maryam binti Imran, akan tapi nggak ujuk-ujuk ya, nggak ujuk-ujuk ada, tapi apa? Allah Subhanahu wa taala mengirim dulu malaikat Jibril untuk datang menemui Maryam, memberikan kabar gembira bahwasanya Maryam kelak akan memiliki seorang anak yang Allah angkat derajatnya dan seterusnya. Nah, segala sesuatu butuh proses, dan begitu juga namanya takwa. Ya, ilmu butuh proses. Innamal ilmu bita'allum. Ya, innamal ilmu bita'allum. Yang namanya ilmu itu dengan belajar. Ya, wa innamal hilmu bitahallum. Ya, seorang itu menjadi baik, ya seorang itu menjadi penyabar, ya butuh proses juga. Oleh sebab itu di antara faedah dari siam disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan di sini, anahu sababun littaqwa, bahwasanya puasa itu sebab untuk menjadi takwa. Ya, faedah tadi kita sampaikan adalah segala sesuatu itu butuh proses.
Ya, kehidupan apapun itu butuh proses. Dalam urusan dunia butuh proses. Seperti kita ini. Ya, sekarang kita ya berada di rumah-rumah kita. Sekarang kita ya tertahan untuk tidak melakukan berbagai macam aktivitas di luaran dan segala macam. Ini adalah suatu proses. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dari proses ini agar pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan keamanan, kenyamanan kembali ya dapat dirasakan oleh ya sekalian manusia. Ya oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di antara faedah yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah ya kita baca artinya dulu, wahai orang beriman diwajibkan kepada kalian bertakwa kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang bertakwa. Faedahnya adalah di sini adalah puasa diwajibkan kepada kita dan juga kepada orang sebelum kita. Makna faedah yang terkandung di sini di antara fadilahnya adalah bahwasanya al-musibah suatu ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada suatu kaum, kalau dia tahu ujian tersebut diberikan kepada kaum yang lain, dia akan merasa ringan untuk menanggung atau melakukan menanggung beban yang ada padanya. Kalau misalnya dikatakan kepada kita bahwasanya kenapa kita puasa berat dan segala macamnya, maka Allah jawab, puasa itu sudah dilakukan oleh orang sebelum kalian. Mereka mampu, kenapa engkau tidak mampu? Nah, begitu juga ketika kita sekarang dengan kondisi seperti ini. Ya, kita kondisi seperti ini, berada di rumah, ya stay at home dan seterusnya. Ya, ketika mulai perasaan nggak betah, nggak kerasan dan segala macam, maka kita jawab, sesungguhnya kalau engkau berat, ya mereka para petugas medis lebih berat, ya untuk menghadapi kenyataan seperti ini, ya menghadapi kenyataan seperti ini, tugas yang mereka emban lebih berat. Ya ini diantara faedahnya, ya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya oleh sebab itu dahulu salah seorang ya dosen kami ya dari Al-Azhar, beliau mengatakan al-insan idza ra'a musibata ghairihi hanat bihi musibatuh. Seorang kalau dia ngelihat musibah yang diterima oleh orang lain, musibah dirinya akan dirasakan itu menjadi apa? Menjadi ringan. Ya, kalau ngelihat musibah yang dilihat orang lain, dia merasa mendapatkan kesulitan. Tapi ketika nengok bahwasanya orang lain dapat kesulitan yang lebih berat, maka dia ngelihat ya kondisi dia sekarang ternyata tidak ada apa-apanya. Nah, masyaallah muslimin rahmatullahi. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah bin hikamis siyam. Di antara hikmah berpuasa adalah habsun nafsi anis syahwat. Ya, menjaga diri dari syahwat, ya hal-hal yang diinginkan. Ya, oleh sebab itu beliau mengatakan fa fitamiha anil ma'lufat wa tadyiqi majari syaiton anil abdi. Di antaranya adalah yaitu dengan menyempitkan jalannya seton pada seorang hamba. Ya, bitadyiqi majarid dam wasyarab. Ya, karena disebutkan di dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, inna syaiton yajri, sesungguhnya syaiton itu berjalan ya di dalam tubuh manusia sebagaimana berjalannya yaitu aliran darah. Nah, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maknanya adalah kenapa kaitannya seton, kemudian makanan sama aliran darah dengan puasa. Bahwasanya yang namanya puasa itu menahan dari makan dan minum. Ya, yang namanya seton tersebut menahan dari yang namanya makan dan minum. Dan makan dan minum itu menjadi penyebab atau menjadi jalan kepada aliran darah. Ya, makan dan minum itu memiliki dampak pada darah, pada aliran darah. Dan aliran darah itu adalah jalan seton untuk mempengaruhi seseorang. Makanya ketika makanan dan minum itu dibatasi, maka jalan seton untuk mempengaruhi manusia juga terbatas. Nah, ini disebutkan oleh para ulama. Makanya apa kaitan? Kenapa ketika kita di dalam bulan Ramadan tersebut, ya, setan tersebut mengalami kekurangan, ada dampak lemah ya dalam mempengaruhi manusia. Ya, penyebabnya itu dia tadi, sebagaimana makan dan minum itu nanti kelanjutannya adalah kepada organ tubuh manusia yang diantaranya adalah aliran darah, dan aliran darah itu adalah jalan seton untuk apa? Ya, untuk menggoda manusia. Nah, maka ketika makan dan minum tersebut berkurang,
maka kemudian jalan setan menjadi lemah dan pengaruh setan tersebut kepada manusia juga semakin lemah. Nah, Allah Ta'ala bisa. Kemudian yang keempat adalah min hikamis siyam, di antara hikmah dari berpuasa, annal qalbu yasfu wa yatakhalla li fikri wa zikri, bahwasanya hati tersebut ya akan cenderung untuk fokus, ya cenderung untuk fokus dan berpikir dan seterusnya. Nah, ini adalah di antara hikmah dari berpuasa, ketika seorang tersebut ya tidak banyak makan. Ya, karena ketika banyak makan ini banyak dampaknya disebutkan oleh para ulama, yaitu menjadi malas, ya kemudian tidak semangat dalam beraktivitas dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika kondisi tubuh tersebut ya tidak terlalu terbebani dengan isian makanan dan segala macam, seorang tersebut lebih semangat untuk melakukan ibadah. Kemudian yang kelima, min hikamis siyam, di antara hikmah puasa, ma'rifatu ni'matillahi 'alal abdi bisyab'i warrai. Ya, idza tazakkara bisyamil akbat al-ja'iyah minal fuqara wal masakin. Ya, seorang tersebut ketika berpuasa mengetahui nikmat Allah kepada seorang hamba, ketika dia bisa kenyang, ya ketika dia bisa terkenyangi dari yang namanya dahaga, ya kenyang dari makanan atau juga kenyang dari minuman. Yaitu ketika kapan kita dia berpikir apa yang diperoleh orang-orang ya fuqara dan masakin ketika mereka nggak dapat makan dan nggak dapat namanya minum. Dalam poin ini kita sebutkan yang pertama adalah apa yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah oleh Imam As-Safarini ya di dalam Ghodaul Albab ya syarah Manzumatil Adab. Dia mengatakan ya menukil perkataan para ulama, qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan bahwasannya la yuqaddamu ilaikat ta'am illa wa fihi salasumi'atin wa situna ni'mah. Tidaklah seorang tersebut dihadirkan kepadanya makanan kecuali di situ ada 360 nikmat Allah. Masya Allah. Ya, Imam Safari ini dalam Ghodaul Albab dia mengatakan bahwasanya ketika orang tersebut ada satu piring makanan itu bukan satu nikmat, 360 nikmat. Ya, ada 360 nikmat, Masya Allah. Banyak banget ya. Iya. Yang sekarang mungkin kenapa bisa begitu? Yang pertama adalah ya ilmu kita nggak seperti kayak ulama. Ya, kemudian takwa kita nggak seperti kayak mereka. Kemudian tafakur kita untuk merenungi ayat Allah nggak seperti mereka. Inilah yang menyebabkan ketika kita berpikir itu hasilnya beda kita dengan mereka. Mereka merenungi makanan dapat 360 nikmat. Ini ada 360 nikmat Allah di situ. Lalu kita berapa? Wallahu a'lam bishawab. Apa di antara nikmat tersebut? Yang pertama adalah tentunya ketika orang mau cari makanan, yang pertama dia harus keluar rumah. Keluar rumah ini sekarang kita tahu kalau itu nikmat. Keluar rumah di jalan, ya kemudian kemudian bekerja, ya itu semuanya nikmat-nikmat yang sebelumnya kita nggak sadar itu nikmat. Ya sampai sebagian ulama mengatakan ketika kita kondisi seperti ini kita baru sadar ternyata keluar rumah itu adalah nikmat. Ketika kita berada di tengah jalan mengendarai kendaraan itu adalah nikmat. Kemudian ketika kita bekerja normal itu nikmat. Ya dan seterusnya sampai kemudian kita punya makanan, ya kita punya makanan itu nikmat. Kemudian kita bisa ngelihat makanan itu lagi nikmat. Kemudian ngangkat makanan pakai tangan kanan ini nikmat. Masukin makanan ke mulut itu nikmat, ngunyah makanan itu nikmat, bisa lewat tenggorokan itu nikmat, sampai mohon maaf keluar menjadi kotoran itu semua nikmat. Ya oleh sebab itu ya sungguh agung yang penukilan yang disampaikan oleh Imam Safari ini mengatakan bahwasanya dalam makanan itu ada 360 nikmat. Ini yang satu sisi. Yang sisi yang kedua adalah ya qadarullah wa masya'a fa'al. Ya bahwasanya kondisi kita sekarang seperti ini, ya banyak dari kaum muslimin mengalami dampak, ya tentunya hal ini tidak dirasakan oleh sebagian orang, ya hampir seluruhnya yang mengalami dampak dari yang namanya pandemi tersebut. Ya dari sini kita mulai kembali merenungkan ya betapa agung yang namanya nikmat makan tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Ya kita bisa sahur, kita bisa makan, kita bisa berbuka dengan apapun adanya yang bisa kita makan saat ini, itu adalah di antara nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian. Dan terlebih tadi ada sekitar 360 nikmat yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian yang keenam atau yang terakhir di sini adalah min hikamis siyam ma yatarattab alaihi minal fawaid as-sihhiyah ya allati tahsilu bitaqlilit ta'am. Ya, bahwasanya
yang namanya puasa itu juga mengandung faedah bukan ukhrawi, bukan faedah akhirat saja, akan tapi faedah keduniaan juga terjadi. Nah, oleh sebab itu para ulama mengatakan bahwasanya ibadah-ibadah yang kita lakukan ini mengandung faedah. Faedahnya bukan urusan akhirat saja, tapi berkaitan dengan urusan duniawi juga ada. Ya, berkaitan dengan urusan duniawi juga ada. Salat bukan hanya faedahnya untuk urusan akhirat, untuk urusan duniawi juga ada. Ya, untuk urusan duniawi juga ada. Banyak disebutkan oleh para ulama, ya, bahwasanya di antara faedah salat adalah sebagaimana disebutkan oleh Abdullah Al-Bassam ya di dalam Taisirul Alam, faedahnya adalah yaitu dari sisi kesehatan, ya, kemudian dari sisi kemasyarakatan, ya, kemudian dari sisi kedisiplinan, ya, kemudian dari sisi kenegaraan dan lain sebagainya. Dari sisi politik dan segala macam, ya, beliau mengatakan sholat itu memiliki faedah yang agung tadi, dari sisi keduniaan, dari kesehatan, kemudian kemasyarakatan, kemudian habis itu adalah dari sisi politik dan segala macam, itu semuanya terkandung dalam yang namanya sholat. Ya, oleh sebab itu ya sebagian para ulama mengatakan kenapa diantara faedahnya adalah kenapa dalam masalah sholat imam itu cuma satu. Ya, imam itu cuma satu. Karena kenapa? Sholat tersebut nggak boleh ada dua imam. Kalau dua imam jadi kacau urusan sholat tersebut. Ya, kenapa imamnya satu? Ya, satu. Tapi kalau ada dua imam jadi kacau. Ya, begitu juga dalam urusan-urusan apapun. Kalau misalnya di situ ada matahari kembar, ya urusan tersebut dari. Nah, kemudian diantaranya adalah faedahnya adalah ketika mengimami, terlebih sekarang ketika kita sholat taraweh di rumah, mengimami anggota keluarga tersebut, banyak kaum muslimin melakukan kesulitan ya untuk memimpin beberapa orang dalam keluarganya dalam sholat, yang ketika dalam satu tersebut hanya berlangsung sekitar 30 menit. Ya banyak yang tidak mampu. Maka apalagi kalau misalnya memimpin dalam urusan yang lebih besar, memimpin ya masyarakat ya dalam skup ya yang terkecil sampai skup terbesar, tentunya tanggung jawabnya lebih besar. Ya, oleh sebab itu masyarakat muslimin, kalau seandainya kita dalam memimpin sholat tarawih di rumah, ya kita masih butuh berpikir ya untuk merenungkan ini, persiapan dan segala macam, maka kemudian dalam urusan-urusan yang lain kita bisa mengambil logikanya di sini. Maka lebih baik bagi kita adalah banyak ya mendoakan, ya itu adalah lebih baik dan lebih selamat bagi kewajiban kita sekalian. Ya, beliau mengatakan di sini wahifz sihatil badan, ya kemudian menjaga badan, kemudian bitartibi auqatil wajabat, yaitu adalah dengan mengatur jadwal makan dan segala macamnya. Kemudian irahatu jihazil hatmi muddatan muayyanah, yaitu adalah organ tubuh kita ini diberikan waktu istirahat dan segala macamnya. Oleh sebab itu masyarakat muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ini adalah beberapa hikmah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berpuasa. Ya, beliau sampaikan di sini yang pertama adalah tadi berkaitan dengan ayat dengan firman dengan sabda Rasulullah SAW, Islam itu dibangun di atas 5 perkara: syahadat, sholat, zakat, haji dan puasa. Ini adalah lafadz yang dipilih oleh siapa? Imam Bukhari, yaitu mendahulukan haji daripada puasa. Tetapi jumhur para ulama mengatakan mendahulukan puasa daripada haji dengan beberapa tinjauan ya, dengan beberapa tinjauan yang mereka sebutkan. Nah, Allah Ta'ala bisa mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini, yaitu 6 faedah dari hadis yang pertama dilakukan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan di dalam kitab Mukhtasar Ahaditsus Shiyam Ahkamun wa Adab, yaitu ringkasan hadis-hadis puasa berkaitan dengan hukum-hukum dan adab-adabnya. Mudah-mudahan ya apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala curahkan keberkahan kepada kita sekalian di dalam bulan yang penuh dengan barokah ini. Amin rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.